Halo semuanya, balik lagi di Dikshay Channel. Oke, udah lama kita nggak ngonten dengan background yang proper ya. Ya, sedikit-sedikit lah. So nanti next kita bisa lebih sering bikin yang proper. Oke, hari ini kita mau bahas satu film yang baru kita tonton kemarin, baru rilis di minggu ini ya, betul ya? Minggu ini ya, itu Tron Ares. Tron Ares, betul. Salah satu franchise yang sudah cukup tua ya. Cukup tua, science fiction lah. Dari era 1982, berarti udah kalau sekarang mungkin 43 tahun. Nah ini mungkin agak sedikit panjang karena kita mau nggak mau akan harus bahas mundur ya. Sebelumnya nih, mungkin lu mau ceritain dulu background tentang Tron ya, karena ini mungkin kalian akan mendapatkan dua sudut pandang yang sudah cukup mendalami walaupun sebenarnya nggak ahli-ahli banget atau gua yang permukaan lah. Gue tahu tentang Tron dan segala macem, menurut gue cukup berkarakter, cuman gue tidak ngikutin terlalu dalam, makanya gue akan memberikan sudut pandang juga nanti. Nah, background dari Tron ini mungkin bisa dimulai dari yang tadi kita udah sempat ngobrol juga, awal lu kenal dengan Tronnya tadi gitu. Sebenarnya di depan kita udah langsung kelihatan, terus saya juga pakai baju biru, bukan tematis, padahal itu Tron Legacy sebenarnya yang bikin ngehit si franchise ini. Nah sebenarnya kalau secara filmnya itu dari tahun 1980 di original, di OG Tron itu tahun 1982. Terus fast forward ke 2010 itu ya Tron Legacy yang teman-teman lihat di sini. Saya saking sukanya nggak cuma beli filmnya tapi sampai punya Legonya. Ini karakter-karakter nanti yang bisa kita sebut-sebut dikit lah. Terus akhirnya sukses tuh yang di 2010, akhirnya Disney ini franchise kerja Disney ya, jadi dia bukan yang kayak nyaplok dari perusahaan lain. Akhirnya dia ngelanjutin untuk film ketiganya yang lagi tayang sekarang di tahun 2025 ini tuh Tron Ares. Jadi sekarang dulu Tron, terus Tron subjudul Legacy, Tron subjudul Ares. Nah itu tuh ada permainan di situnya gitu. Jadi mungkin biar ngebedain sama di OG Tron dia pakai subjudul lah dari, bahkan kalau katanya ya ini tuh idenya tuh dari taman bermainnya dulu sebenarnya. Jadi ada wahananya dulu sebenarnya. Kayak kalau teman-teman tahu Pirates of Caribbean. Pirates of Caribbean itu malah ada wahananya dulu di Disney. Jadi baru diambil mungkin storytelling 101-nya. Karakter-karakter yang dimainan di wahana ini kalau dibikin kisah kayak gimana gitu. Tahun 1982 tuh dengan berani awal tahun 80 kan memang banyak film-film science fiction ya. Notable tuh kalau teman-teman saat tahu tuh di tahun yang sama bahkan sama si Tron ini tuh si extraterrestrial sama di the best science fiction menurut aku yang cult itu si Blade Runner. Jadi itu mereka tuh dirilis di tahun yang sama. Memang akhirnya yang dikorbankan ini dalam artian kalah secara pendapatan, film paling lakunya emang E.T. Tapi yang banyak tanda kutip pemujanya atau cultnya itu si Blade Runner. Nah, si ini tuh dia main di tengah-tengah gitu. Karena dia ramah ke anak-anak sama yang penggemar fiksi ilmiah tuh juga tertarik gitu. Jadi mungkin tahun 82 ya sosok gitu pendapatannya, cuman potensi gitu sama si Disney. Makanya waktu itu bikin nama seorang aktor muda nama Jeff Bridges, kalau teman-teman tahu tuh dia tuh jadi yang Obadiah Stane yang lawannya Iron Man. Nah, di situ udah tua kalau di film Iron Man ini, waktu masih mudanya mungkin kalau sekarang masih umur 27-26 tahun lah. Masih prime-nya di situ. Dia jadi tokoh utamanya si Kevin Flynn. Sebenarnya awalnya dia hanya penjaga game arcade. Dia cuma pengen ngasih ide sebuah perusahaan namanya Encom. Ini loh saya punya ide nama gamenya Tron. Bisalah nggak di-pitching, nggak diterima kayak gitu. Akhirnya ya udah kalau gitu gua aja yang mainin gamenya. Dalam artian situ ceritanya ada kejadian kecelakaan, dia malah masuk ke game yang dia buat sendiri. Kalau yang film Tron pertama tuh lebih kayak gitu sih. Akhirnya pas dia masuk ke dalam dunia itu dia menemukan loh Tron yang dia bikin secara program muncul. Ternyata ada ya kayak masuk ke dunianya. Kayak masuk dunia aja. Kalau teman-teman dulu pernah nonton serial anak-anak gitu kayak mungkin kayak Beetleborg gitu kali, jadi ya jadi kayak kita main tapi masuk ke dunianya atau ya pokoknya kayak gitu. Jadi dia menggambarkan pakai kode-kode programming tapi ternyata yang dia bikin tuh ada wujud nyatanya, tapi memang dia harus pindah secara fisikalnya masuk ke dunia gamenya. Awalnya biasalah ada istilah-istilah komputer ya, tadi yang paling gampang Matrix kan sebenarnya. Cuma Matrix kan selalu distopia ya tuh filmnya. Jadi ini kayak ada loh yang tukang ngehalangin virus, ada yang jadi master kontrolnya yang ngontrol semua permainan. Jadi ada istilah-istilah
CPU GPU gitu deh dimasukin di film itu. Memang awalnya juga naon sih gitu, tapi orang teh tertarik nih ternyata bisa loh dunia komputer atau dunia, mungkin dulu belum debut artificial intelligence kali. Iya, belum. Tapi bisa digambarkan gitu bahwa ternyata komputer teh bisa belajar. Akhirnya kalau di sini tuh Tron itu sebenarnya bukan si Kevin. Tron itu tuh memang ada sosoknya Tron. Dia jadi pelindung si dunia The Grid-nya ini gitu. The Grid dunianya itu. Ngelawan penjahatnya virus namanya Sark kalau nggak salah. Jadi si Kevin sama si Tron sama nggak tahu lah ada love interest-nya itu berjuang harus keluar dari Grid ngelawan si Sark yang jahatnya lah kayak gitu. Jadi di situ pertamanya ya adventure lah gitu sebenarnya, dan ternyata ada potensinya sama Disney dan terkubur cukup lama tuh karena akhirnya Disney banyak main di animasi. Terus dia mulai main film-film orang live actionnya ke Touchstone banyak kan, jadi akhirnya mungkin agak terkubur. Tapi ternyata dari tahun 82 itu tuh ada fansnya mungkin. Nah ini catatan khusus, di Asia nggak segede yang di Amerika sama di Eropa karena mungkin tema-tema kayak gini waktu zaman dulu belum masuk gitu, terlalu jauh. Di Indonesia yang masuknya zaman-zaman tahun 80 ya mungkin percintaan, drama romantis ya. Jadi misalnya untuk film-film kayak gini tuh belum dapat tempat lah. Mungkin zaman lu juga apa ibu kita para baby boomer itu misalnya mungkin belum mikirin yang kayak komputer masuk apa itu komputer maksudnya. Jadi kayak masuk ke Indonesia tuh mungkin dapat benar-benar fantasi aja gitu. Dan mungkin sarana informasinya belum sekuat sekarang. Kalau zaman dulu mungkin rilis di Amerika bulan apa, masuk Indonesia udah lewat 1 tahun mungkin. Kita kan nggak tahu kan mungkin jam situ. Jadi kisahnya dapat sambutan lah kalau di Asia, tapi itu jadi sebuah cult lah di sana. Memang mungkin belum selevel Star Wars atau Star Trek gitu, cuman adalah tempat tersendiri gitu. Nah sebenarnya jujur saya mah nontonnya malah 2010 karena tahun 18 saya belum lahir ya. Walaupun saya juga udah tua gitu. Cuman tahun 2010 itu saya ingat pisan lagi skripsi, ketahuan lah berarti umurnya guys berapa. Lagi skripsi itu cari hiburan, awalnya gitu doang. Dan dulu saya inget 2009 kan kita baru dibuai dengan film Avatar ya, film terlaris sepanjang masa 3D. Nah itu tuh awal terkenalnya 3D itu kan gara-gara Avatar. Dan Disney teh akhirnya bangkitin lagi, nge-revive si franchise-nya. Dia nggak masukin teknologi 3D-nya juga. Jadi ada 3D nih, kayaknya Tron cocok nih. Jadi misalnya di situ tuh si Disney teh ngambil peluang, akhirnya udah tertidur 28 tahun kita bangkitin aja gitu. Dan mainin gimmick 3D-nya. Dan jujur dulu saya nontonnya di Blitz Megaplex, sekarang udah nggak ada tuh namanya. Itu tuh nonton niat-niatin penasaran, 3D katanya bagus karena udah percaya dengan kualitasnya Avatar. Pasti Disney juga bisa lah. Kita zaman lu belum serame-rame Marvel sekarang lah, jadi masih ada lah film-film 1-2 sci-fi gitu, masih ada tempat tayangnya, masih ada gitu. Saya nonton sama teman saya dulu teh terpukau bisa, jadi kayak dan ini keren banget dalam Indo teh. Baru tahu saya gini, makanya malah kalau saya itu terkesima dengan Tron Legacy. Bahkan dulu itu yang bikin salah satu alasan pengen nonton teh karena musiknya oleh Daft Punk. Nah Daft Punk itu, nanti kita akan bahas bahwa ternyata Tron itu punya kekasannya sendiri. Dan di situ benar-benar kayak short escape dengan musik teknonya Daft Punk itu benar-benar kita kayak kebawa ke dunia lain. Mungkin sih sensasinya baru-baru ini yang kalau saya rasakan bisa mendekati itu Ready Player One sih ya. Tapi sebenarnya itu kayak gitu. Jadi kayak benar-benar kita teh ngerasa kita teh ya masuk ke dunia game gitu. Cuman kalau di Tron Legacy agak lebih dark ceritanya. Nah nanti mungkin kita akan bahas. Intinya sebenarnya tetap masih ada si Jeff Bridges sebagai Kevin Flynn, cuman di sini ceritanya suksesornya itu dia nggak dapet, dia keburu hilang. Yang tadi teman-teman ketahui kan dia masuk ke dunia gamenya itu, tapi anaknya yang nyari dia, dikiranya bapak saya kabur lah, entah menggelapkan dana perusahaan atau kayak gimana. Dia cuma pengen tahu kejelasannya bapak saya teh kemana. Nah usut punya usut, ternyata si anaknya juga kebawa ke dunia game. Nah di sini langsung tuh kita sebagai penonton awam tuh, oh gini konsepnya, dia nyari bapaknya saya masuk ke Grid. Pas masuk ke Grid juga dia ketemu orang yang mirip bapaknya, tapi ternyata bukan bapaknya. Oh ternyata itu teh namanya clue. Jadi istilahnya di sini tuh ada istilah-istilah dunia Tron baru yang kita baru tahu. Sedangkan Tron yang aslinya pun juga sudah berubah dari yang tahun 80. Jadi ini kudos ke Joseph Kosinski, dia
stylenya bagus banget, tapi dia ngebawa ceritanya yang dark gitu. Jadi kayak ternyata gak cuman hanya bermain game ya, ada sesuatu yang dipertaruhkan, karena kalau kamu salah mati. Nah kalau yang tahun 82 teh literally kayak ya udah main game menang, nanti naik ke level berikutnya baru ketemu bos gitu. Di sini mah bahkan game pertama pun juga teh taruhannya teh udah mati, apalagi dia tuh sekarang dia kan user itu fisiknya kalau dia mati di dunia game mati juga di dunia nyata. Jadi kayak pertaruhannya segede gini gitu. Jadi di situ tuh karena udah cukup umur, nontonnya umur 21 tahun gitu, jadi kayak dapet nih. Nah disitulah akhirnya saya mulai sukanya si dunia Tron itu, tapi lagi-lagi pendapatannya kurang. Ya, tidak terlalu. Jadi Disney itu gak kapok-kapok lah kalau bahasa orang sini. Akhirnya 15 tahun lagi pun juga dia bikin lagi Tron Ares, dan kali ini gimmick yang dipakainya IMAX. Jadi nah jadi gitu sih kalau kataku sih, si Disney itu dia tuh ngerilis di tahun-tahun itu teh, satu sisi dia ngeliat pasarnya dulu juga. Ya bisnis lah ya. Bisnis tetap sebenarnya bisnis, cuman bagi saya yang suka nonton film atau ngikutin franchise teh ya dapat bonus gitu kayak gini kan. Jadi gimmicknya dapat, kerinduan untuk nonton sequel juga dapat. Cuman kalau yang untuk Tron Ares mungkin nanti Dega bisa ngasih ini tuh sebenarnya Jared Leto-nya sih. Jadi kalau gue boleh bilang mah, Jared Leto tuh kalau saya lihat, saya correct me if I'm wrong tuh, dia tuh terkesima sama 1982, kebalikannya saya kan. Kalau saya baru nonton yang versi 2010-nya, dia tuh inget umur 12 tahun kelas 6 SD diajak orang tuanya nonton Tron, jadi langsung terkesima. Musiknya, nah lagi-lagi musik tahun yang 80 juga oleh Wendy Carlos, bagus juga sebenarnya. Jadi titik mulainya tuh beda gitu, tapi ternyata esensi-esensi yang ditampilkan di sebuah film Tron, mau saudaranya siapa, mau aktornya siapa, atau buat musiknya siapa teh, itu teh kayak harus ada nih. Soulnya tetap ada ya. Soalnya tetap ada, jadi kayak Tron tuh walaupun dipegang saudara ini, tapi dia punya kekhasannya masing-masing. Jadi akhirnya punya trademarknya gitu. Jadi di sana kalau aku pribadi sih, Tron Ares ini si Jared Leto, walau project passionnya dia itu, bahkan dia jadi produsernya, walaupun akhirnya jadi aktor utamanya juga ya, dengan kerinduan itu, jadi dengan passionnya itu. Jadi dia tuh mau bukan hanya tetap bisnis, cuman dia tuh pengen mengulangi apa yang dia pernah nonton waktu zaman kecil. Jadi kayak gitu. Jujur gue secara impresi awal, gue bukan yang sangat tertarik untuk nonton film ini. Jadi dua faktor yang mempengaruhi adalah Jared Leto dan IMAX-nya. Jadi akan seperti apa experience-nya ketika dia dimasukin ke IMAX. Dan gue tahu memang karakteristik dari film ini kan memang visual banget, laser, terus lampu neon, itu kayaknya keren gitu. Masuklah ke film ini, dan kalau dibandingkan dengan yang 2010, lu kan berarti nonton dengan tanpa adanya knowledge yang tahun 80-an tuh. Nah itu seperti apa gitu? Kalau jujur, kalau sekarang pasti ada ekspektasi. Dan ekspektasi saya sih minimal menyamain sih Tron Legacy, karena waktu pas nonton Tron Legacy kan buta banget ya. Tapi saya ngerti sih, ini mah kita jangan nyebut dulu melebihi atau menyamai atau kurang gitu. Cuman di sana feel-nya tuh ada yang beda dikit sih sebenarnya. Jadi di sini tuh aku ngerasa bahwa mau bikin mature, walaupun tetap aja 13 plus ya remaja, mau dibikin mature. Jadi musiknya, nyutradaraannya, tema yang diangkat, yang tadi aku sempat bilang bahwa pengen AI yang mau jadi manusia gitu kan, itu kan bisa dibilang kan nggak bisa dicerna dengan semudah itu ya. Terus kayak emang bisa instan durasi film 1 jam 40 menit bisa tertampilkan itu kan. Nah itu sih kalau kata aku sih, mungkin sekarang saudara Joaquin Roning itu, kalau teman-teman tahu pernah bikin Pirates of Caribbean yang Dead Man Tells No Tales yang paling terbaru ya, laku kan itu juga Disney. Nah mau ngangkat itu tuh, tapi dia minta bantuan atau punya pionnya itu si Jared Leto. Jadi andalannya itu sama, sekarang dia masukin musiknya itu beda. Kalau yang dulu techno, sekarang teh agak-agak rock gitu. Kalau teman-teman tahu grup band rock namanya Nine Inch Nails itu sekarang jadi ngisi si musiknya. Dan gak kalah keren juga. Dan jadi kan si Ares itu kan merah ya, asumsinya itu kan keras. Kalau teman-teman tahu, Ares kan dewa Yunani ya, berdarah-darah, perang gitu kan, ngelawan banyak ini, menang lah pokoknya, dia pasti menang lah. Mungkin selevel si Kratos lah kalau di game God of War gitu kan. Jadi dia tuh di sini tuh ditampilkan, iya gue teh maskulin gitu, atau bisa dibilang teh kuat, tarung pasti menang gitu. Tapi dia tuh belajar bahwa ternyata teh nggak cuman hanya otot doang,
perasaan juga. Nah, mikir gitu kan bahwa walaupun dia ngerasa udah gue cuma program doang atau master control kan nyebutnya bisa di expandable gitu, tapi emang gue nggak punya hak. Nah kayak gitu-gitu, jadi kayak di sini tuh mempertanyakan itu. Memang menurut aku jadinya substansinya lebay gitu. Ini mah nonton ya. Jadi tuh efek entertainmentnya dapat, tapi untuk ngebahas itunya teh kalau kata saya kurang dalam sih. Ini mah aku ngeliat, tapi tetap believable karena yang menjelaskan itu teh dua orang yang kataku keren banget presentasinya tuh Seth Tato sama Jeff Bridges. Yang lainnya mah udahlah dianggap nggak ada juga nggak apa-apa sih. Asina. Jadi simpel sebenarnya. Saya film ini tuh pemerannya teh kadang ada yang cuman nyeletuk gitu kayaknya, yang lain-lainnya gitu. Oke lah, Greta Lee boleh lah jadi tokoh si ceweknya itu. Walaupun kita sempat bahas agak kurang terdevelop. Jadi isanya memang jadi biar plotnya maju aja gitu. Itu benar memang kelihatan banget sih secara proses, tapi pas tampilin ke belakang klimaksnya dapet sih. Jadi bahwa si Tato teh harus milih membela sesama AI atau tanda kutip membela manusia. Tapi manusia di sini ceritanya manusianya memang manusia yang baik, yang nggak tamak. Padahal pencipta dia itu Glenn Dillinger tuh penuh dengan ambisi, pokoknya mau jatuhin Encom lah, lagi-lagi disebut si Encom dengan segala cara lah. Jadi intinya dia belajar, oh ternyata manusia teh ya gini gitu, rela. Bahkan ada satu titik, oh saya tahu ternyata manusia teh rela lo ngebunuh manusia lain demi kekuasaan. Jadi dia mikir di situnya. Jadi aku tuh di sini tuh si Tato-nya believable gitu untuk menampilkan itu. Tapi kalau kata saya jadinya substansinya ketutupan sama stylenya sih. Kelihatan banget kalau di sini. Iya, gue setuju sih itu. Jadi stylenya. Sebenarnya pesan yang mau disampaikan tuh bagus gitu ya. Iya, pesannya. Cuman jadi anjing kayak. Jadi kayak pesannya ketutupan sama anjing keren banget ya. Iya, betul. Jadi kayak di situnya jadi oh ya udah, sedangkan akhirnya konon katanya salah satu alasan juga Gareth Hedlund saya baca-baca dia nggak mau diajak lagi. Padahal kalau teman-teman nonton Legacy si Sam Flynn teh ada gitu. Cuman di sini ceritanya udah jadi CEO terus udah aja hilang gitu kan, diteruskan sama suksesornya lah. Jadi kayak ternyata mungkin satu sisi Gareth Hedlund ya kalau gue main lagi ya pasti gue ketutupan lah sama Jared Leto kan, maksudnya bukan. Dan kebetulan produsernya dia lagi. Produsernya dia ya pasti nggak mungkin. Jadi mending aku mah milih ya udah di belakang aja lah gitu. Jadi kayak di sini tuh ada yang kayak gitu kayak kelihatan style over substance-nya terasa banget sih gitu. Iya. Dan sayang sekali pengalaman nonton Ares ini akan lebih optimal kalau kalian nonton yang sebelum-sebelumnya. Iya. Kan ada yang kadang-kadang yang gak usah nonton gak apa-apa tuh. FOMO. Ya, ini mah gak bisa sorry. Karena gue nonton langsung di Ares nih langsung dar gini. Anjir kalem ya. Ini apa nih? Oh, ini harus pencernanya tuh jadi agak lebih berat gitu. Cuman ternyata ketika gue ngobrol sama Gigi, ternyata gitu, ternyata gini. Jadinya ternyata kalau sudah tahu knowledge sebelumnya jadi enak gitu, masuknya gitu. Enak dan itu tadi anjir keren banget sih, bener-bener gue tadi. Jadi mungkin highlight dari message kita adalah sebenarnya substance-nya kuat, berbobot, tapi terkalahkan oleh presence-nya Jared Leto. Jadi kadang-kadang ternyata terlalu keren juga tidak baik ya. Tidak baik. Dan bahkan nih kan sebenarnya kalau di Amerika baru rilis kemarin tanggal 10. Itu tuh sekarang kalau teman-teman lihat di Rotten Tomatoes per hari ini 56% dari kritikus, tapi penonton 86%. Jadi divisif lah. Kalau skor kita udah lama nih nggak skor. Udah lama nggak skor. Kalau saya sih jujur nih mah masih di bawah Tron Legacy ya, Tron Ares ya. Kalau Tron Legacy saya kasih 71. Tron Ares ini ya di 66 lah. Oke, di 66 Jadi ya sesuai dengan kualitasnya aja gitu. Mungkin sendiri aja ke bioskop, mungkin bisa coba IMAX atau yang biasa juga oke lah. Intinya sih kalau teman-teman nggak ngikutin yang sebelumnya, dia datang seperti kayak mau masuk ke wahana aja sih. Iya. Dan teman-teman bisa buktikan sendiri. Mungkin kalau punya pendapat bisa komen di bawah, atau mungkin di sini ada fans Tron yang militan atau garis keras atau ngikutin dari awal, boleh komen di bawah. Siapa tahu ada knowledge yang kita belum mention di sini. Oke teman-teman, mungkin cukup video kali ini, udah cukup panjang juga. Thank you udah nonton, jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.